Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ingin berbagi pengetahuan mengenai permasalahan otonomi daerah beserta solusinya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota yang akan memaparkan informasi ini. Yaitu ada Rindi Aulia Hoirunisa, dan saya sendiri, Vanessa Dwi Febrianti, Ratu Firdaus, Tesalonika Serli, dan Alriza Rehan Dinasta. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang dimana otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut UU nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32 tahun 2004, menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan otonomi daerah di Kabupaten Tangerang. Otonomi daerah merupakan sebuah distribusi kewenangan yang muncul dari hasil reformasi birokrasi di Indonesia yang awalnya berpola sentralistik. Namun dalam berjalannya waktu dalam pembagian kewenangan antar pemerintah menjadi permasalahan ketika terjadi pengembangan pemerintahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang yang membentuk otonom baru yaitu Kota Tangerang. Timbulnya daerah otonom baru tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang mana meliputi mengenai garis batas wilayah antara daerah lama dengan daerah baru yang dimekarkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang mana ditemukan sekitar 79% daerah pemekaran baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 2 tertulis bahwa penyelenggara pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kita sebut dengan DPRD. Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut pada asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip NKRI, seperti yang dimaksud pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun adanya pembagian kewenangan itu juga menjadi permasalahan dalam hubungan antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, di mana dalam pembagian sumber pendapatan daerah tentu juga terjadi perebutan di suatu sektor yang menjadi sumber pendapatan. Karena bagaimanapun Kabupaten Tangerang memiliki beberapa potensi baik dari segi ekonomi maupun dari sektor pariwisata dan hiburan. Kabupaten Tangerang memiliki objek atau kawasan sentra bisnis atau yang biasa disebut dengan Central Business District yang berada di wilayah Gading Serpong dan sebagian wilayah BSD City. Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai daya tarik tinggi bagi pemerintah daerah karena dampak ekonomi yang dihasilkan cukup tinggi. Dan hal itu yang menjadi penyebab konflik antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dalam proses pembangunan Terminal 3 dan landasan pacu. Konflik yang terjadi antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang juga karena pengembangan pembangunan bandara yang masuk ke wilayah salah satu administrasi pemerintah tersebut, sehingga terjadi perebutan masalah pembayaran pajak untuk pendapatan daerah. Hal ini pula kedua belah pihak berusaha untuk memperebutkan atau mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai asal mula konflik. Konflik yang mengenai batas wilayah yang terjadi antara pemerintah kabupaten dan kota Tangerang bermula ketika terjadinya proses pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta yang mana berlangsung pada tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2016. Proyek ini merupakan sebuah bentuk implementasi pengembangan bandara dalam menghadapi kebutuhan nasional yang merupakan pembangunan lanjutan, dan dalam pembangunan lanjutan inilah pihak bandara melakukan pembangunan yang melewati batas yang membuat
lembaga pemerintah tersebut berkonflik untuk mendapatkan legitimasi atas proses pembangunan baru bandara, sehingga terjadi pemekaran. Maka sumber-sumber yang ada secara batas wilayah berdekatan sangat berpotensi terjadi konflik karena sumber tersebut jika terjadi pengembangan pembangunan. Klaim atas kepemilikan bagian dalam pembangunan Terminal 3 Ultimate inilah yang membuat dua lembaga pemerintahan ini berkonflik untuk mendapatkan pemasukan baru karena berada di atas wilayah yang sangat berdampingan. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri adanya sebuah pembangunan atas inisiatif oleh pemerintah pusat yang mempunyai potensi ekonomi tinggi juga berdampak pada keinginan elit pemerintah daerah agar dapat menjadi bagian untuk mengelolanya. Oleh karena itu, keinginan elit yang tinggi inilah menjadi awal munculnya sebuah konflik antar pemerintah daerah dalam memperebutkan sumber ekonomi yang potensial ini. Ditambah pola mekanisme aturan yang tidak dirubah dalam proses pemekaran suatu wilayah. Kemudian ada penyebab terjadinya konflik tersebut, yaitu di dalam pengimplementasiannya sistem otonomi daerah saat ini. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di dalam pemerintah daerah adalah yang pertama ada sengketa tanah antar pemda, kedua perselisihan merebutkan sumber daya alam, dan ketiga perselisihan antar warga mengenai perbedaan persepsi diikuti oleh kasus kekerasan antar warga. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, lalu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan otonomi daerah yang ada? Next. Kualifikasi atau kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Selain itu, dibutuhkannya kepala daerah yang memang mampu sesuai dalam bidangnya, seperti tanggap, kritis, serta memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, dan kemampuan yang kuat dalam membangun daerah yang lebih baik. Maka dari itu, diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan penting daya saing rendah. Next. Peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan. Peningkatan keterlibatan juga dapat dilakukan melalui memberi akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan adanya diskriminasi bagi beberapa pihak, serta memberikan tata cara partisipasi secara jelas dan tersosialisasi. Hal ini merupakan sebagai penyedia wadah atau lembaga secara khusus melayani pengaduan masyarakat disertai dengan upaya merealisasikannya. Next. Rekrutan pegawai pemerintahan. Selama ini, rekrutmen PNS di daerah hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan yang sesuai dengan spesialisasi kerja. Selain itu juga banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah ketika perekrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar hingga ratusan juta kepada calon agar mereka bisa diterima sebagai PNS. Jadi, dampak buruknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan dengan baik. Karena kurangnya orang-orang berpotensi memiliki keahlian tersebut serta inovatif dalam struktur pemerintahan daerah, membuat pemerintah daerah menjadi mandek dan monoton dalam menjalankan program daerah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya peran BPN. BPN atau Badan Pertahanan Nasional dalam hal ini berpedoman dan mengacu kepada peta awal yang dimiliki di dalam arsip mereka, yang mana dalam peta tersebut menjabarkan bahwa sebagian besar wilayah Bandara Soekarno-Hatta masuk ke dalam wilayah Kota Tangerang. Akan tetapi memang ada beberapa bagian juga yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tangerang, seperti sebagian besar Terminal 3 Ultimate dan pertambahan runway atau landasan pacu ketiga yang dibangun pemerintah Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Tangerang juga, yang mana dalam hal ini pihak BPN melakukan upaya pemetaan ulang guna memastikan letak koordinat dan tata wilayah agar dapat menjadi bahan acuan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan dan menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, peran Kemendagri. Peran Kemendagri dalam konflik ini adalah sebagai pihak ketiga yang mana secara lebih spesifik bertindak sebagai arbiter, yang mana akan membuat suatu rekomendasi atau sebuah keputusan yang mana nantinya keputusan tersebut akan menjadi jalan dari penyelesaian konflik tersebut. Kehadiran kementerian ini dalam konflik ini karena lembaga inilah yang
yang menangani masalah desentralisasi otonomi daerah. Karena ketika suatu wilayah terjadi otonomi daerah, maka disinilah peran lembaga ini hadir. Begitu pula ketika adanya konflik yang lahir karena adanya otonomi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang kami sampaikan, konflik yang terjadi di Tangerang mengenai legitimasi ini memang kasus yang jarang terjadi. Karena kebanyakan konflik yang terjadi yaitu konflik vertikal. Konflik ini bermula dari kasus pembangunan proyek bandara di mana berada di perbatasan di antara dua wilayah. Hal ini tentunya membuat konflik lembaga ini ingin menuntut haknya secara administratif. Hal yang diperebutkan dari konflik ini di mana mengincar kepentingan pajak sebagai pendapatan daerah, kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar proyek, dan tentunya kepentingan eksistensi. Hal ini menjadi PR BPN serta Kemendagri berperan sebagai lembaga yang memang mempunyai legitimasi lebih tinggi dalam membuat kebijakan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua anggota tim yang telah memaparkan informasi ini. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.